Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara seiman, pemirsa Al-Iman TV, pendengar radio Suara Al-Iman, rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, merahmati kita, memberkahi kita, dan selalu menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah banyak yang telah diberikan kepada kita. Kewajiban kita adalah mensyukurinya. Dengan lisan kita memperbanyak memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Dengan hati kita akui bahwa semua nikmat itu adalah karunia dari Allah, dan dengan anggota badan kita jadikan nikmat-nikmat itu sebagai wasilah untuk ketaatan, mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita akan melanjutkan kajian membahas surat Al-Imam Ibnu Qayyim yang disampaikan kepada seorang dari saudaranya. Sebuah surat yang berisi wasiat-wasiat dan nasihat-nasihat yang penuh dengan kebaikan dan bermanfaat. Pada pembahasan sebelumnya, di antara wasiat Ibnu Qayyim kepada saudaranya konon bernama Alauddin, seperti disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu agar menjadi seorang yang diberkahi dimanapun berada, bersama siapapun dia. Dan dijelaskan bahwa keberkahan seseorang itu adalah manakala dia mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada, dan memberikan nasihat untuk setiap orang yang berkumpul dengannya. Dan ini keberkahan yang paling besar yang ada pada seseorang. Dan ini tidak bisa diraih kecuali
seorang memiliki ilmu, dan ilmu tidak diraih dengan belajar. Oleh karenanya ini sekaligus motivasi agar kita selalu belajar, mendalami ilmu kita, mendalami pengetahuan kita tentang agama kita, yang kemudian kita mengamalkannya, lalu mengajarkannya dan mendakwahkannya. Dan beliau menjelaskan bahwasannya seorang yang berkumpul dengannya tanpa ada peringatan, tanpa ada nasihat, tanpa ada ilmu di situ, maka berkumpul dengannya hanya menghabiskan waktu dan keberkahannya hilang. Perkumpulan yang tidak ada keberkahan. Oleh karena hendaknya tidaklah kita berteman kecuali dengan orang-orang yang perhatian kepada kita dengan nasihat, dengan ilmu, dengan wasiat yang baik. Dan tidaklah kita mendatangi suatu perkumpulan kecuali perkumpulan yang ada manfaatnya, yang dipenuhi dengan keberkahan. Adapun berteman, bergaul dalam pergaulan, bertemu dengan satu pertemuan yang tanpa ada nasihat di situ, tanpa ada saling mengingatkan kepada Allah Ta'ala, saling mengingatkan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkumpulan dan pertemuan seperti ini tidak ada berkahnya. Justru dia hanya akan menghabiskan waktu tanpa bermanfaat, tanpa adanya manfaat, hanya menyia-nyiakan waktu tanpa ada kebaikan. Ini kesimpulan secara umum pembahasan yang lalu. Nasihat pertama, wasiat pertama tentang hendaknya seorang itu menjadi seorang yang berkah, yang membawa keberkahan dimanapun dia berada, dengan mengajarkan ilmu, dengan berdakwah, ya, menasihati seorang yang lalai dan yang lainnya. Lalu kemudian setelah beliau menjelaskan tentang teman yang bertemu dengannya hanya akan menyia-nyiakan waktu, lalu beliau menjelaskan sekarang tentang bahayanya menyia-nyiakan waktu. Kata beliau, wa kullu afatin tadkhul 'alal 'abdi, setiap kerusakan yang menimpa seorang hamba, terutama kerusakan dalam agama, kerusakan pada agama, ya, hilangnya ketaatan, malas untuk melakukan ketaatan, justru semangat bila meninggalkan ketaatan, semangat bila diajak kepada kemaksiatan. Kata beliau, fasababuha diya'ul waqti wa fasadul qalbi, maka sebabnya yaitu tersia-siakannya waktu, habisnya waktu tanpa manfaat, dan rusaknya hati. Jadi setiap kerusakan yang menimpa seorang hamba, sebabnya ada dua: terbuangnya waktu sia-sia tanpa ada manfaat, dan rusaknya hati. Yang pertama, terbuangnya waktu. Seorang yang menghabiskan waktu, menghabiskan umurnya tanpa ada manfaat, tanpa ada kebaikannya di situ, dia akan merugi. Dia akan merugi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menurunkan satu surat utuh membahas tentang pentingnya memanfaatkan waktu, yaitu surat Al-Asr. Surat yang membahas tentang waktu, satu surat secara utuh.
di mana Allah Ta'ala menjelaskan bahwasannya pada asalnya orang itu merugi. Pada asalnya orang itu merugi. Di mana kenapa itu? Dia yang hidup, dia yang menghabiskan umurnya, dia yang menghabiskan waktunya tanpa kebaikan, tanpa manfaat, tanpa ketaatan. Dia habiskan begitu saja. Allah berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu, demi umurmu, demi umur kita, demi waktu kita, demi masa kita. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu semuanya sungguh benar-benar merugi dia. Lalu setelah itu Allah Ta'ala kecualikan siapa dia, yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi dalam umurnya, dalam waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menjadi seorang yang mukmin, dan dalam keimanannya dia adalah orang yang berlomba-lomba dengan ketaatan dan dengan amal soleh. Allah firman, illal ladzina amanu wa amilu shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali, yaitu tidaklah merugi orang yang beriman. Ini syarat pertama, harus iman. Harus iman. Ini kunci dari semua kebaikan, kunci dari semua manfaat. Wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Dan beramal soleh. Kemudian ini beramal soleh secara umum. Kemudian beliau menjelaskan atau menyebut, kemudian Allah SWT menyebutkan satu amal soleh, padahal dia termasuk amal soleh juga, namun melihat pentingnya, melihat kedudukan yang tinggi, disebutkan lagi secara khusus, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang saling mengingatkan, saling menasihati untuk atau di dalam kebenaran, yaitu saling amar ma'ruf nahi mungkar, saling mengingatkan dengan kebaikan. Temannya salah tidak dibiarkan, temannya lalai tidak dibiarkan, teman lalai diingatkan. Ini kewajiban, mari kita kerjakan. Ya, ini amalan sunnah, ya. Ini sunnah Nabi. Meskipun hukumnya sunnah, tapi kita punya waktu luang, punya kesempatan, mari kita kerjakan. Mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini dilarang oleh Allah Ta'ala, ya akhi, dan kita mampu mengerjakan, ayo kita tinggalkan. Ini haram, ini haram, ya akhi. Tidak dibiarkan saudaranya itu dalam perbuatan haram, ya, tanpa diingatkan. Tidak seperti itu, namun saling mengingatkan. Seorang mukmin tegas, seorang mukmin itu menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, tidak takut dengan celahan orang yang mencela. Dia tahu yang memberikan bahaya dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu bahwasanya rezeki, kebaikan, keberkahan itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia sampaikan yang hak, maka dia menjadi seorang yang benar-benar membela hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak diam, beramal. Wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati untuk saling bersabar. Ini yang pertama, yaitu terbangnya waktu. Yang kedua, rusaknya hati. Yang kedua adalah rusaknya hati. Saudaraku rahimakumullah, rusaknya hati maksudnya di sini adalah, yaitu manakala hati sudah dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsunya. Rusaknya hati yaitu ketika hati dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsu, sehingga seorang akan merasa berat untuk mendatangi ketaatan, dan sulit bagi dia dalam keadaan ini untuk lepas dari kemaksiatan. Oleh karenanya, hati-hati, jangan sampai hati kita dikuasai oleh nafsu kita, jangan sampai hati kita dikuasai oleh syaitan kita. Apa yang membuat penyebab hati sampai dikuasai oleh syaitan, oleh nafsu? Maksiat. Penyebabnya adalah maksiat.
Sesungguhnya kemaksiatan semacam apapun telah membuka ruang, membuka celah untuk syaitan menguasainya. Dan sesuai dengan kadar maksiat tersebut, maka sebesar itu pula celah yang dapat dimasuki oleh syaitan untuk menguasai hati tersebut. Dan untuk terlepas dari kuasa syaitan, kuasa nafsu adalah bertobat dari maksiat-maksiat tadi. Untuk lepas dari jeratan dan ketundukan terhadap hawa nafsu, yaitu meninggalkan, berhenti, bertobat dari dosa tersebut. Seorang yang jatuh pada suatu kemaksiatan, saudaraku rahimakumullah, maka lambat laun dia akan terbiasa dengan kemaksiatan ini. Bahkan pada akhirnya kemaksiatan ini akan melebur dengan dirinya, sehingga terasa berat bagi dia untuk meninggalkannya, terasa sakit bagi dia untuk berpisah dengannya. Lihat bagaimana tersiksanya orang seperti ini. Dia terkena penyakit, dan obat untuk penyakit, untuk menghilangkan rasa nyeri dari penyakit tersebut adalah penyakit itu sendiri. Penyakit itu sendiri. Bagaimana dia sembuh? Yang ada semakin parah. Ini seperti orang yang ketergantungan, kecanduan dengan racun. Ya, dengan racun. Dia tahu badannya rusak dengan suatu racun, tapi rasa sakit disebabkan racun tersebut tidak akan reda, tidak akan hilang kecuali dengan dia meneguk racun itu lagi. Maka apa yang terjadi? Akan semakin parah, makin parah. Jadi gambarannya seperti pecandu-pecandu obat-obat terlarang, ya, pecandu homer, pecandu narkotika, pecandu narkoba. Lihat keadaan mereka. Mereka sakit, mereka rusak, mereka tersiksa karena obat-obatan tersebut. Tapi meskipun demikian, dia tidak akan dapat mengurangi rasa sakitnya kecuali dengan meneguknya. Maka apa yang terjadi? Apakah tambah sembuh? Menjadi tidak, pasti tambah parah. Tapi mau nggak mau begitulah keadaannya. Semakin dia tersiksa, begitu keadaan seorang yang suatu maksiat telah melebur dengan hatinya. Maka hati-hati, jangan meremehkan itu maksiat. Jangan mengatakan nanti kalau sudah tua saya bertobat. Siapa yang jamin nanti ketika tua sudah bertobat? Siapa yang jamin nanti pada usia terakhir kita mampu untuk bertobat? Sebab hati kita dengan maksiat tersebut akan semakin jauh dari Allah. Semakin lama kita dengan maksiat tersebut, maka maksiat tersebut akan menutup, semakin dia akan menutup hati kita, sehingga semakin sulit, semakin berat langkah ini untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, jadi dua hal ini, rusaknya hati dan menyanyiakan waktu, saudaraku rahimakumullah, inilah sebab dari semua kerusakan yang menimpa seorang hamba. Oleh karenanya, kata Imam Ibnu Qayyim setelah itu, wa ta'udhu bidiya'i haddihi minallah wa nuqsan darajatihi wa manzilati indahu. Sehingga kerusakan-kerusakan yang menimpanya, yang disebabkan oleh terbuangnya waktu sia-sia dan rusaknya hati, akan menyebabkan hilangnya bagian dia atau jatahnya dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkurangnya derajat dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku
Maksudnya adalah anugerah berupa nikmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jatah ini serta derajat dan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada di tangan Allah. Ya. Jatah berupa kebahagiaan dan derajat ini itu ada di tangan Allah. Allah Ta'ala memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Dan ingat, Allah Ta'ala tidak memberikannya kecuali kepada hamba-hambanya dengan bertakwa kepadanya, dengan mentaatinya. Kebahagiaan tersebut, derajat tersebut ada di tangan Allah dan tidak diraih kecuali dengan takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang yang menghabiskan umurnya, menghabiskan waktunya tanpa ketaatan, tanpa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bagian bagi dia dari jatah-jatah tersebut. Tidak ada jatah kebahagiaan bagi dia dan tidak ada derajat yang tinggi bagi dia. Maka sesuai dengan kadar dia menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, saudaraku rahimakumullah, maka semakin habis juga jatah dia, semakin habis juga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi seorang hamba, kebahagiaannya, jatahnya dari kenikmatan yang Allah sediakan serta derajat di sisi Allah itu sesuai dengan apa? Kadar takwa dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wassa ba'du syuyukh faqala, sebagian guru-guru kami berwasiat, mereka mengatakan, ihdaru mukhalatata man tudayyi mukhalatatuhul waqta wa tufsidul qalba. Hati-hatilah kalian bergaul dengan orang yang bergaul dengannya dapat menghabiskan waktu dan dapat merusak hati. Wasiat berikutnya dari Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu agar saudaranya Alauddin ini dan kita yang mendengar nasihat tersebut dan wasiat tersebut, yaitu agar berhati-hati dalam bergaul. Berhati-hati dalam bergaul. Dan jangan sampai kita bergaul dengan orang yang bergaul dengannya hanya menghabiskan waktu, tidak ada manfaatnya, dan hanya akan dapat merusak hati kita. Kemudian beliau mengatakan tentang bahaya hal tersebut, fa innahu mata dha'al waktu wa fasadal qalbu infaratat 'alal 'abdi umuruhu kulluha. Karena kapan seorang tersebut hilang waktunya sia-sia dan rusak hatinya, maka urusannya akan tercerai-berai. Semua urusannya, semua kepentingannya akan kacau, tercerai-berai semuanya.
Wa kana mimman qala Allahu fihi, dan dia termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan sebagaimana dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Kata Allah taala, wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mentaati, yaitu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, dan mengikuti hawa nafsunya, dan urusannya tercerai-berai, furuta. Saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, wa man ta'ammala, barang siapa yang merenungkan hala hadal khalq, keadaan makhluk-makhluk ini, yaitu keadaan manusia. Barang siapa yang memperhatikan, merenungkan keadaan manusia di sekitarnya yang dapat dia lihat sekarang ini. Jadi kita diajak merenung oleh Al-Imam Al-Qayyim tentang keadaan manusia secara umum, merenungkan keadaan kita juga. Apa kata beliau? Wajadahum kullahum illa aqallal qalil mimman ghafalat qulubuhum an dzikrillahi ta'ala wattaba'u ahwa'ahum. Maka kita akan mendapati mereka semuanya, kecuali sangat sedikit sekali, di mana mereka semuanya ini hati mereka lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperturutkan hawa nafsu. Lalai kepada Allah dan memperturutkan hawa nafsu. Kita dapati waktu mereka justru habis dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hal-hal, perkara-perkara, kesenangan-kesenangan dunia yang membuatnya lalai dari mengingat Allah Ta'ala. Sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan usahanya, bahkan sibuk hanya dengan jalan-jalannya, touringnya ke sana dan kemari. Terlebih lagi ada yang habis waktunya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah. Ini kebanyakan yang ada pada kita. Bahkan kalau kita bisa menilai diri kita sendiri, mungkin kebanyakan waktu kita selama ini di antara yang kita gunakan untuk dzikrullah mungkin sedikit dibandingkan dengan yang hilang habis begitu saja, sia-sia. Nah, beliau menggambarkan hal tersebut dan beliau katakan bahwasanya hal ini yang ada pada manusia secara umum ini di zaman beliau belum ada Android, ya kan? Belum ada hal-hal yang lain yang lebih menyibukkan seseorang. Makanya kata beliau, wasarat umuruhum masalim furuta, sehingga urusan-urusan mereka dan kemaslahatan mereka pun terbengkalai, terlalaikan. Lalu beliau jelaskan apa maksudnya terbengkalai dan berantakan, yaitu farratu fima yanfa'uhum wa ya'udu bisalahihim. Mereka menyia-nyiakan apa yang bermanfaat bagi mereka dan apa yang mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ini hakikatnya jamaah. Waktu kita habiskan untuk apa? Apakah yang kita kerjakan tadi, apakah yang kita usahakan tadi, apa yang kita lakukan tadi mendatangkan manfaat untuk kita, memberikan kebaikan untuk kita? Namun nyatanya tidak. Yang kita dapati, kita secara umum justru banyak menyibukkan, menghabiskan waktu kita sia-sia, tidak ada manfaat. Hanya bersenang-senang, di sini senang, di sana senang. Alhamdulillah min dzalik.
Padahal hakikat orang yang merugi itu orang yang menghabiskan waktu yang sia-sia ini tanpa ada manfaat. Wastaghalu bima la yanfa'um, mereka yang menyibukkan diri mereka dengan apa yang tidak manfaat. Bal ya'udu bi dararihim ajilan wa ajilan, bahkan justru perbuatan-perbuatan mereka ini adalah perkara yang mendatangkan mudarat, baik mudarat yang disegerakan atau mudarat yang ditangguhkan, mudarat di dunia dan mudarat lebih dari itu, yaitu dalam kehidupan akhirat. Oleh karenanya sebaik-baik waktu yaitu yang dihabiskan dalam ketaatan, dan sejelek-jelek waktu yang dihabiskan tanpa ketaatan, terlebih yang dihabiskan dalam kemaksiatan. Jadi hendaknya kita selalu mengingat bahwasanya umur kita akan ditanya untuk apa dihabiskan, untuk apa dihabiskan. Seandainya kita menghabiskannya dalam perkara yang mubah saja, mubah, kita habiskan untuk yang mubah, itu kita merugi, itu kita merugi. Apalagi bila kita habiskan waktu kita, umur kita dalam kemaksiatan, maka tidak ada jalan lagi, tidak ada jalan kebaikan bagi kita kecuali menghabiskan waktu-waktu kita, umur-umur kita, kesempatan-kesempatan kita dalam dunia yang singkat ini dalam mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang ayat tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta." Dan janganlah kamu wahai Nabi mentaati, mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah, dan mereka mengikuti hawa nafsunya sehingga urusannya menjadi urusan yang berantakan. Kata Imam Al-Qayyim, haula, mereka ini, yaitu orang yang telah dilalaikan hatinya oleh Allah, hatinya yang lalai. Qad amarallahu subhanahu rasulahu alla yuti'ahum. Sungguh Allah Ta'ala telah menyuruh nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak mentaati mereka, untuk tidak mengikuti dan memperturutkan kemauannya, sehingga ta'atur rasul la tatimmu illa bi'adami ta'ati haula, sehingga ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menjadi sempurna kecuali dengan tidak mentaati mereka, dengan tidak memperturutkan mereka. Jadi jauhilah teman-teman, jauhilah orang-orang yang berkumpul dengannya, berteman dengannya, hanya menghabiskan waktu kita tanpa ada manfaat, tanpa ada kebaikan, tanpa ada takwa Allah, tanpa ada ilmu, tanpa ada nasihat. Fa innahum innama yad'una ila ma yushakiluhum min ittiba'il hawa wal ghafl an dzikrillah. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini jamaah hanya mengajak kepada sesuatu yang akan menyulitkan, hanya mengajak kepada sesuatu yang menyulitkan. Tidaklah ajakan orang-orang yang hatinya lalai dari mengingat Allah SWT dan mengingat nafsu, kecuali apa? Dia akan mengajak, menggiring teman-temannya, menggiring kita kepada hal yang justru akan menyulitkan kita nantinya. Apa itu? Ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu, wal ghaflah an dzikrillah, dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
memperturutkan hawa nafsu jamaah. Di sini Allah Subhanahu wa taala atau Al-Imam Al-Qayyim menjelaskan tentang bahaya berteman dengan orang-orang yang lalai. Sebab mereka akan menggiring kita, mengajak kita untuk memperturutkan hawa nafsu dan lalai dari mengingat Allah. Memperturutkan hawa nafsu maksudnya yaitu memperturutkan keinginan dan kehendak diri yang bertentangan dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Setiap keinginan dan kehendak kepada sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Allah yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah, maka itu adalah hawa nafsu yang kita diperintahkan untuk tidak mentaatinya. Setiap keinginan dan kehendak untuk bermaksiat Allah dan Rasulnya, itu hawa nafsu yang kita diperintahkan untuk meninggalkannya semuanya. Setiap terbetik di hati kita ajakan kepada sesuatu yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, maka itu adalah hawa nafsu yang wajib kita menjauhinya, tidak mentaatinya. Baik. Yang kedua, lalai yaitu mendahulukan kepentingan dunia dan tidak mempedulikan urusan akhirat. Ini lalai. Seorang yang lalai yaitu seorang yang telah disibukkan dengan urusan dunianya sehingga lupa dari kepentingan akhiratnya. Disebut lalai orang ini karena dia mendahulukan sesuatu yang remeh, yang sepele, yang tidak harganya, dan melupakan suatu kenikmatan yang besar, yang kekal abadi. Dua hal ini, memperturutkan hawa nafsu dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan negeri akhirat, pengaruh buruknya apabila terkumpul, maka sangat besar pengaruh buruknya. Dua hal tersebut, mengikuti hawa nafsu dan lalai, bila berkumpul pada seorang, maka akan memberikan pengaruh buruk yang sangat besar. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan setelah itu, wal ghaflatu 'anillah wad daril akhirah mata tazawwaj bittiba'il hawa qal tawallada ma bainahuma kullu syarr. Lalai kepada Allah dan negeri akhirat, saya jelaskan tadi, yaitu dengan lebih menyibukkan, mendahulukan urusan dunia yang fana, yang kenikmatannya hanya sebentar, fata morgana, sehingga melupakan dan melalaikan kepentingan akhirat. Bila berkumpul, bila dikumpulkan, bila dinikahkan, bila mengungkapkan, bila dinikahkan kelalaian kepada Allah dan negeri akhirat ini, kapan dia dinikahkan dengan memperturutkan hawa nafsu, maka dari keduanya akan lahir apa? Semua keburukan. Semua keburukan. Jadi semua keburukan yang menimpa, yang diderita oleh seorang hamba, itu lahir dari dua ini, memperturutkan hawa nafsu dan lalai kepada Allah dan negeri akhirat. Lalai dari negeri akhirat, lupa dengan kepentingan akhirat, hanya menghabiskan umurnya untuk urusan dunia, pekerjaan, harta, ini dan itu.
wa katsiran ma yaktarun ahaduhuma bil akhar wa la yufariquh, dan sering terjadi manakala keduanya ini bersatu, bertemu, beriringan, sulit untuk dipisahkan. Oleh karena segera sadarlah kita, bangkitlah kita, bangunlah kita, tinggalkan ini. Ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah negeri akhirat, dahulukan kita kepentingan kita dengan negeri akhirat. Semua negeri akhirat itulah hakikat kampung kita, itulah kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya. Di situ kenikmatannya abadi, di situ kenikmatannya tiada batasnya. Adapun dunia hanya tempat untuk menanam, hanya tempat untuk berbekal, dan kita di sini sementara. Tapi meskipun sebentar, tapi sangat menentukan, bahkan menentukan semuanya. Kita selain hidup di dunia ini, nanti hidup di alam barzah, juga hidup di alam akhirat. Tapi bahagianya kita, sengsaranya kita, menderitanya kita di semua alam ini, yang menentukan adalah dalam kehidupan dunia ini, yang sebentar ini. Maka kesempatan ini jangan disia-siakan. Jadikan kesempatan hidup dunia ini sebagai modal utama untuk meraih kebahagiaan di dunia, di alam setelahnya, alam barzah, di padang mahsyar, kemudian di surga ataukah di neraka. Waliyadzubillah. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang terakhir, wa man ta'ammala fasada ahwali al-alim umuman khususan wajadahu nasyan an hadan asami. Bahkan kata beliau, kalau kita merenungkan rusaknya keadaan orang yang berilmu, bahkan menimpa orang yang berilmu secara umum dan secara khusus. Secara umum, lihat orang berilmu secara khusus. Bila kita dapati ada kerusakan pada mereka, ada orang berilmu khusus banyak. Semoga Allah menghindarkan kita dari golongan orang-orang tersebut. Apa kata beliau? Wajadahu nasyan ahadainil asraini. Maka yang kita dapati penyebabnya adalah dari dua sumber ini, mengikuti hawa nafsu atau lalai dari Allah, lalai dari kampung akhirat. Bagaimana itu terjadi? Beliau katakan, fal ghaflah tahulu bainal abdi wa baina tasawwuril haq wa ma'rifati wal ilmi bihi fayakunu minad dhalin. Lalai kepada Allah negeri akhirat akan menghalangi antara seorang hamba dengan kebenaran, dengan mengetahui dan mengenali kebenaran, sehingga hal ini akan menjadikan dia termasuk orang-orang yang dhalin, yang tersesat, karena dia hidup tanpa ilmu. Dia tidak mengetahui al-haq, tidak mengetahui kebenaran, sehingga dia berjalan tanpa lentera, tanpa cahaya yang menerangi jalannya, tanpa kompas, tanpa petunjuk. Dia berjalan, dan dia harus berjalan, maka tidak jauh, tidak mustahil, bahkan sangat mungkin dia itu akan tersesat, dan bisa dipastikan dia pasti akan tersesat. Yang kedua, ittiba'ul hawa. Kata beliau, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, yasuddu an qasdil haq wa iradati wa tibai. Mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dia untuk mencapai kebenaran dan mengikat kebenaran serta mengikuti kebenaran. Fayakunu minal maghdubi alaihim, sehingga dia termasuk orang-orang yang dimurkai. Orang terkadang sudah punya ilmu, dia mengetahui al-haq ini yang benar, tetapi karena mengikuti hawa nafsu, mendahulukan urusan dunia, mendahulukan keinginan hatinya yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hawa nafsunya ini, karena dia bertudah hawa nafsu, maka hawa nafsunya ini, keinginannya
ini menghalangi dia untuk mewujudkan al-haq, untuk mengikuti kebenaran tersebut, sehingga dia masuk dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, minal maghdubi alaihim, termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Jadi intinya dalam pembahasan ini, yang pertama, wajibnya mengisi waktu dengan ketaatan dan larangan menghabiskan waktu tanpa manfaat. Yang kedua, larangan bergaul dengan teman yang lalai dari mengingat Allah dan mengingat negeri akhirat. Yang ketiga, perintah wajibnya memilih teman yang baik, karena teman itu pengaruhnya kuat. Rasulullah bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, seseorang itu mengikuti agama temannya. Falyanzur amman yukhalil, maka hendaknya seorang itu melihat siapa yang dijadikan temannya. Yang berikutnya, faedah berikutnya, larangan menuruti hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu, mentaati hawa nafsu, yaitu keinginan kepada perkara yang bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, atau dorongan untuk bermaksiat. Jangan ditaati, jangan diikuti. Kemudian faedah yang terakhir, bahwasanya kelalaian akan menghalangi dari mengenal dan mengetahui al-haq, kebenaran, dan mengikuti hawa nafsu akan menghalangi dari mengamalkan dan mengikuti al-haq tersebut. Ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.